Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Erlita Narusova Julianti dan juga Hinil Abidah akan membahas matematika, ekonomi, dan bisnis dalam bab fungsi nonlinier. Fungsi nonlinier ini dapat berupa fungsi rasional dan juga fungsi kuadrat. Dalam fungsi ini, kurvanya berbentuk lengkung. Untuk penjelasan kali ini akan menjelaskan tentang fungsi kuadrat menggunakan kurva parabola horizontal dan juga parabola vertikal. Fungsi kuadrat dengan satu variabel bebas adalah fungsi polinomial tingkat 2 yang memiliki bentuk umum y sama dengan fx sama dengan a0 ditambah a1x ditambah a2x pangkat 2. Apabila koefisiennya diubah, maka akan berbentuk y sama dengan fx sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c, di mana y merupakan variabel terikat, x merupakan variabel bebas, sedangkan a, b, dan c merupakan konstanta dan tidak sama dengan 0. Bentuk di atas apabila digambarkan dalam bentuk koordinat akan mempunyai suatu bentuk parabola vertikal. Selanjutnya merupakan bentuk kurva parabola vertikal yang terbuka ke atas dan juga terbuka ke bawah. Suatu parabola memiliki titik puncak. Untuk mencari titik puncak tersebut dapat menggunakan cara sebagai berikut. Titik puncak sama dengan buka kurung min b per 2a, min b buka kurung b pangkat 2 dikurangi 4ac tutup kurung per 4a tutup kurung, di mana a, b, dan c adalah parameter atau konstanta dalam persamaan. Parabola vertikal memiliki suatu sumbu simetri sejajar dengan sumbu y. Sumbu simetri adalah suatu garis lurus yang melalui titik puncak dan membagi parabola menjadi dua bagian yang sama bentuknya. Selanjutnya yaitu tentang rumus kuadrat. Rumus kuadrat dirumuskan dalam bentuk x 1,2 sama dengan min b kurang lebih akar pangkat b pangkat 2 dikurangi 4ac per 2a. Suku yang berada dalam tanda akar pada persamaan tersebut yaitu b pangkat 2 dikurangi 4ac disebut diskriminan. Nilai diskriminan ini akan menentukan apakah parabola vertikal itu menyinggung, memotong, ataupun tidak memotong dan juga tidak menyinggung sumbu x. Jika nilai b pangkat 2 dikurangi 4ac negatif, maka tidak terdapat titik potong dengan sumbu x. Apabila nilainya sama dengan 0, maka terdapat satu titik potong dengan sumbu x, dan apabila nilainya positif, maka terdapat dua titik potong dengan sumbu x. Jadi, rumus kuadrat ini hanya digunakan bila nilai b pangkat 2 dikurangi 4ac ini positif atau sama dengan 0. Selanjutnya yaitu macam-macam parabola. Yang pertama, jika a lebih dari 0 dan d lebih dari 0, maka parabola akan terbuka ke atas dan memotong sumbu x di dua titik yang berlainan. Yang kedua, jika a lebih dari 0 dan d sama dengan 0, maka parabola akan terbuka ke atas dan menyinggung sumbu x di dua titik yang berimpit. Yang ketiga, jika a lebih dari 0 dan d kurang dari 0, maka parabola akan terbuka ke atas dan tidak memotong maupun menyinggung sumbu x. Yang keempat, jika a kurang dari 0 dan d lebih dari 0, maka parabola akan terbuka ke bawah dan memotong sumbu x di dua titik yang berlainan. Yang kelima, jika a kurang dari 0 dan d sama dengan 0, maka parabola akan terbuka ke bawah dan menyinggung sumbu x di dua titik yang berimpit. Dan yang terakhir, jika a kurang dari 0 dan d juga kurang dari 0, maka parabola akan terbuka ke bawah dan tidak memotong maupun menyinggung sumbu x.
Dan berikutnya merupakan gambar dari macam-macam kurva parabola vertikal sesuai dengan penjelasan yang saya jelaskan sebelumnya. Untuk selanjutnya, saya akan mencoba menjelaskan mengenai kurva parabola vertikal dengan contoh soal. Jika fungsi kuadrat y sama dengan x kuadrat min 8x plus 12, carilah koordinat titik puncak dan gambarkanlah parabolanya. Jadi di sini untuk penyelesaiannya, untuk koordinat titik puncak dimasukkan dulu rumusnya, min b per 2a, min b kuadrat dikurangi 4ac per 4a. Kemudian dimasukkan penyelesaiannya, min 8 per 2, min 64 dikurangi 48 per 4 sama dengan 4, min 4. Kemudian untuk x sama dengan 0, maka y sama dengan 12. Sehingga titik potong sumbu y adalah 0,12. Untuk y sama dengan 0, maka x kuadrat min 8x plus 12 sama dengan 0. Kemudian untuk x 1,2 sama dengan 8 plus minus akar dari 64 dikurangi 48 per 2 sama dengan 8 plus minus akar dari 16 per 2. Untuk x1, 8 plus 4 per 2 sama dengan 6, dan x2 sama dengan 8 per 4 per 2, 8 min 4 per 2 sama dengan 2. Jadi, titik potong sumbu x adalah 2,0 dan 6,0. Jika digambarkan kurvanya sebagai berikut. Kemudian, fungsi kuadrat ini juga memiliki fungsi umum lain, yaitu sebagai berikut dengan rumus x sama dengan fx sama dengan a y kuadrat plus b y plus c. Bentuk ini apabila digambarkan dalam koordinat kartesius menjadi bentuk parabola horizontal, di mana parabola horizontal ini akan terbuka ke kanan dan ke kiri. Apabila a lebih besar dari 0, maka akan terbuka ke kanan. Sedangkan bila a lebih kecil dari 0, maka akan terbuka ke kiri. Untuk rumus titik puncaknya yaitu min b kuadrat dikurangi 4ac per 4a, min b per 2a. Karena parabola terbuka ke kanan dan ke kiri, maka akan memotong sumbu y. Jika d lebih besar dari 0, maka akan memotong sumbu y di dua titik. Jika d sama dengan 0, maka akan menyinggung sumbu y di satu titik. Dan apabila d lebih kecil dari 0, maka akan memotong sumbu y. Untuk contoh soalnya, jika fungsi kuadrat x sama dengan y kuadrat min y min 6, carilah koordinat titik puncak dan gambarkanlah parabolanya. Jadi, untuk penyelesaiannya, koordinat titik puncak dimasukkan dulu rumusnya, min b kuadrat dikurangi 4ac per 4a, min b per 2a. Kemudian dimasukkan rumusnya, min 1 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali min 6 per 4 dikalikan 1, 1 per 2a sama dengan min 25 per 4, 1 per 2. Untuk y sama dengan 0, maka x sama dengan min 6. Sedangkan titik potong, sehingga titik potong sumbu x adalah min 6,0. Untuk x sama dengan 0, maka y kuadrat min y min 6 sama dengan 0. Kemudian untuk y 1,2 sama dengan 1 plus minus akar dari 1 plus 24 per 2 sama dengan 1 plus minus 5 per 2. Kemudian untuk y1 nya sama dengan 1 ditambah 5 per 2 sama dengan 3. Dan untuk y2 sama dengan 1 plus 5 per 2 sama dengan 2. Jadi titik potong sumbu y adalah 0,3 dan 0,-2. Jika digambarkan kurva parabola horizontal dari x sama dengan y kuadrat min y min 6, jadi kurvanya sebagai berikut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.